Bab 3177. Berhasil melewati fase penilaian 9 bintang. Teknik tarian naga. Serangan tangan abis. Pada saat yang sama saat cahaya pedang melesat keluar, Erikin memanggil 12 naga emas dengan tangan kirinya, dan menembakkan 2 telapak tangan merah dengan tangan kanannya. 3 ilmu dewa tingkat keempat menghadang kedatangan Guntur, dan kemudian Erikin menggerakkan roh leluhur besar yang muncul di belakang tubuh Raja Qin. Seperti Erikin, setelah roh leluhur ini muncul, ia juga menampilkan postur menopang langit dengan kedua tangan dan bertabrakan langsung dengan Guntur. Guntur sekali lagi dikalahkan. Ketika Erikin mendarat, ia memicu angin kencang, dan Guntur ini pun dinyatakan hancur. Hanya tersisa yang terakhir. Teman seiman Qin, semangat. Mata semua orang bersinar, dan semuanya merasa sangat gugup. Pada saat ini, mereka menahan napas, dan bahkan tidak dapat merasakan segala sesuatu di dunia luar, selain Erikin di mata mereka. Orang yang mampu bertahan hingga fase penilaian 9 bintang yang sulit sangatlah sedikit. Jika Erikin berhasil melewati fase penilaian, para kultivator pun bisa menyaksikan keajaiban ini. Napas Ritsun menjadi cepat, dan dia mengepal erat tinjunya. Dia memberitahu Erikin rahasia hukuman langit, karena dia hanya berpikir bahwa itu adalah kesempatan untuk membalas dendam Firdo Zhang. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Erikin akan berhasil. Di mata semua orang, Guntur terakhir melanda. Ketika melihat Guntur ini, seorang kultivator tidak bisa menahan untuk tidak berseru dan menarik napas dingin. Guntur terakhir ini 3 kali lebih besar dari malapetaka Guntur sebelumnya. Di bawah Guntur ini, Erikin menembakkan 12 naga api yang kecil bagaikan ular kecil. Namun kekuatan yang dimilikinya sangatlah menakutkan. Rasa ancaman mulai menyerang seluruh tubuh. Tubuh Erikin disinai oleh cahaya Guntur seperti bermandikan cahaya ilahi, dan sedikit gemetar. Tapi dia gemetar bukan karena takut, tapi karena gembira. 12 naga api langsung menghilang dalam kehampaan di bawah Guntur ini, dan serangan tangan serta tebasan Raja Abadi pun hancur kemudian. Erikin menarik napas dalam-dalam, berteriak dengan suara dalam, lalu tiba-tiba menjatuhkan pisau Yoyangnya dan bergegas ke arah Guntur. Boom! Kekuatan Guntur sangat luar biasa. Ia tidak melambat karena serangan Erikin, melainkan terus menekan kekuatan Erikin sepenuhnya hingga mendarat langsung di atas pulau. Kali ini, tanah tiba-tiba bergemuruh dan retakan terus menyebar ke sekitar dengan memusat di tempat Erikin berada. Muncul banyak retakan di pulau itu, dan seluruh pulau seperti hampir terbalik karena tsunami dan gempa bumi. Perairan galaksi di sekelilingnya bergemuruh, dan ombaknya menderu-deru seperti mendidih. Riak-riak di permukaan air bergejolak ke arah sekitarnya, dan entah telah menyebar hingga sejauh mana. Dalam galaksi, banyak kultivator di kapal bintang merasakan fluktuasi nafas, bahkan galaksi bergoyang, menyebabkan kapal bintang bergoyang tanpa henti. Banyak kultivator mendongak karena terkejut, lalu terbang ke langit dan melihat ke kedalaman kabut tebal dengan tatapan tak percaya. Setelah raungan panjang terakhir menghilang, ini adalah kedua kalinya mereka merasakan suara yang aneh dari galaksi. Bocah ini selalu menyusahkanku. Dulu karena menebas galaksi, sekarang karena memasuki fase penilaian 9 bintang. Di ruang perairan, Pak Tua Galaksi juga memegang dahinya dengan tangannya, dan tampak tak berdaya. Harus diketahui bahwa tanah galaksi ini adalah wilayah rahasia yang setengah nyata, bukan daratan dunia dewa. Ia dikelilingi oleh segala macam batasan. Begitu ada penyimpangan ketika guntur yang menakutkan itu jatuh, maka itu mungkin akan menyebabkan masalah.
Sejak Erikin memasuki galaksi, dia merasa sangat lelah. Bocah ini tidak akan menyerah jika tidak membuat kehebohan. Galaksi, menurutku kamu harus bersyukur, untungnya anak ini menetapkan lokasi fase penilaian di atau pulau. Begitu pulau itu hancur, ia tidak akan menimbulkan masalah. Namun jika fase penilaian terjadi di kapal bintang, dan anak ini gagal, hehe, kamu akan sangat kasihan, kata pria tua berambut abu-abu sambil tertawa. Membayangkan adegan seperti itu, wajah Pak Tua Galaksi tiba-tiba menegang, dan hampir berkeringat dingin. Kalau Guntur menyambar langsung ke galaksi, itu akan lebih merepotkan lagi. Pulau setidaknya masih bisa menahannya, tetapi galaksi tidak. Sambil menyentuh dagunya, Pak Tua Galaksi itu terus menyimpulkan. Tampaknya di dalam wilayah rahasia berikutnya, selain perlu menetapkan aturan bahwa junior tidak boleh membelah galaksi, tetapi juga tidak boleh menerobos fase penilaian di sini, setidaknya tidak boleh menerobos fase penilaian yang terakhir. Pulau berguncang, dan semua orang berdiri goyah di atasnya, mereka hanya bisa melayang di udara. Namun dunia sedang dalam kekacauan saat ini, asap dan debu beterbangan di mana-mana, dan kehampaan juga berguncang karena Reiki. Mereka membuka mata mereka namun masih tidak bisa melihat apa yang terjadi di area tengah. Fase penilaian Erikin, sukses atau gagal. Beberapa saat kemudian, setelah Guntur menghilang, tubuh Vinolasu bergoyang kuat. Dia adalah orang pertama yang berlari ke arah Erikin. Semua orang juga mengikutinya. Semakin mereka berlari ke depan, mereka semakin merasa ketakutan. Pulau yang awalnya biasa ini sudah hancur tak berbentuk. Tanah runtuh setidaknya sedalam 10 meter, dan semakin mendalam hingga membentuk lubang yang besar. Sementara di tengah pulau, di lubang yang hampir tak berdasar itu, semua orang melihat Erikin di sana. Meskipun pakaiannya acak-acakan, ada banyak luka di sekujur tubuhnya, dan darahnya mengalir tanpa henti, tapi Erikin masih tetap berlutut dengan satu lutut di sana. Dia terengah-engah, dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, tetapi dia masih hidup. Boom! Pada saat ini, sebuah cahaya yang cerah dari malapetaka awan sedang menyinari Erikin. Ia tidak ganas, melainkan membawa kelembutan dan kehangatan. Teman seiman Qin berhasil melewati fase penilaian. Semua orang akhirnya lega setelah melihat pergerakan langit turun, mereka juga sangat senang dan kagum. Ya Tuhan, fase penilaian 9 bintang. Aku telah menyaksikan keajaiban hari ini. Teman seiman Qin sangat kuat sekali. Sejujurnya, ketika Guntur ini turun, aku sudah khawatir bahwa Kak Qin akan gagal. Lihat energi pergerakan langit itu juga sangat kuat, jauh lebih kuat dari fase penilaian 8 bintang. Ini jelas merupakan peluang yang sangat bagus. Akan tetapi untungnya yang menghadapinya adalah teman seiman Qin. Kita mungkin akan mati dulu sebelum melihat energi pergerakan langit itu. Ya, hanya Tuan Qin yang memiliki kekuatan seperti itu dan layak untuk mendapatkan penghargaan dari pergerakan langit. Erikin merasakan nafas yang hangat, seluruh tubuh seperti diselubungi oleh mata air panas yang sedang menutrisi tubuhnya yang rusak. Erikin menjadi lebih lega, dia kemudian tersenyum, namun hanya dengan satu senyuman, seluruh tubuhnya kembali merasakan sakit. Gila, hukuman langit 9 bintang ini benar-benar menakutkan. Nyawaku hampir hilang ketika hukuman langit terakhir barusan. Ada banyak tulang yang patah di tubuhnya, meridiannya juga banyak yang telah patah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Tapi kali ini, dia tidak peduli lagi dengan rasa sakitnya. Dia mengendurkan otot lengannya dan langsung berbaring di lubang yang dalam itu,
membiarkan energi pergerakan langit terus menyinarinya dan memperbaiki lukanya. Satu demi satu luka pulih dengan kecepatan yang dapat terlihat. Seluruh tubuh mati rasa, namun tidak sakit sama sekali, melainkan sangat nyaman. Setelah berbaring selama waktu setengah dupa, Erikin merasa bahwa dia telah banyak pulih dan kemudian dia pun bangun lalu duduk bersila. Meskipun reiki dan kerohaniannya yang dikonsumsi perlu diisi kembali nanti, tapi setidaknya tubuhnya sudah sembuh saat ini. Pergerakan langit benar-benar membentuk kembali fondasi kultivasinya, dan menghapus bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh pertempuran sebelumnya. Bersambung.